Artinya kalau teman-teman pinjam 5 juta, maka total denda yang akan teman-teman dapatkan yaitu sebesar 5 juta juga ya teman-teman. Apa saja sih resiko terberat ataupun mungkin apa aja sih yang membuat teman-teman merasa takut dan yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman terlambat bayar atau tidak bisa bayar tagihan pinjaman online EasyCash. Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah atau resiko yang pertama ya teman-teman. Yang pertama jelas yaitu masalah denda ya. Denda itu cukup besar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada denda itu tetap memberatkan ya. Meskipun denda tersebut tidak akan melebihi dari 100% dari pinjaman teman-teman. Namun di sini yang kita perlu perhatikan, kalau teman-teman memang telat 1 hari 2 hari, itu proses perhitungannya itu per hari ya teman-teman. Nah, untuk proses perhitungan dari EasyCash per video ini tayang ya teman-teman. Misal teman-teman itu terlambat 1 sampai 2 hari, maka teman-teman akan dikenakan denda sebesar Rp40.000 flat ditambah 2% dari pinjaman pokok ya teman-teman. Jadi kalau 2% dari 100.000 itu kan yang berarti 2.000 ya teman-teman. Berarti teman-teman harus nambah 40.000 ditambah 2.000 jadi 42.000. Itu untuk 1 sampai 2 hari aja teman-teman. Masalah yang kedua adalah debt collector atau DC ya teman-teman. Jika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di EasyCash, itu pasti yang paling meresahkan dan terberat adalah gangguan ataupun teror-teror penagihan dari DC EasyCash, yang memang EasyCash sampai saat ini masih belum dikatakan tidak memiliki DC lapangan ya teman-teman. Tapi tentu aja untuk masalah penagihan via telepon atau WA, SMS dan lainnya itu masih tetap aja mengganggu ya teman-teman. Karena bisa puluhan bahkan ratusan telepon masuk menghubungi HP teman-teman jika teman-teman tidak bisa membayar hutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau tepat waktu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ditakut-takutin akan didatangi DC ke rumah dan lain sebagainya, sampai saat ini masih jarang banget ya teman-teman. Masih belum ada informasi yang saya dapatkan terkait DC lapangan EasyCash berkunjung ke rumah atau menagih ke rumah teman-teman. Dengan kata lain, EasyCash masih belum ada DC lapangannya. Nah, yang ketiga yaitu pastinya skor kredit ya teman-teman. Jelas untuk aplikasi pinjaman online EasyCash itu sudah masuk ke Slick OJK, dimana nanti teman-teman itu telat bayar 3 bulan itu akan masuk ke sistem Slick OJK, dan itu bisa mengakibatkan reputasi teman-teman di Slick OJK itu akan buruk ya, seperti itu ya teman-teman. Maka itu artinya kita sudah nggak perlu atau nggak harus membayar hutang pinjaman online kita atau hutang kita dianggap lunas, karena ya pinjolnya itu sudah melakukan pelanggaran ya teman-teman, sudah menyebarkan data pribadi kita. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu seberapa parah penyebarannya dan kira-kira apa aja ya yang disebar. Karena jujur aja ya teman-teman, untuk menginformasikan atau menagih ke teman-teman yang ada di medsos itu mungkin di beberapa platform itu ada ya teman-teman, termasuk sumber data, tapi masih belum bisa termasuk sumber data yang fatal ya teman-teman. Kalau yang fatal itu dengan foto teman-teman menunjukkan foto dengan memegang KTP, terus kemudian data-data pribadi teman-teman yang mungkin bersifat sensitif dan pribadi, itu termasuk hal-hal yang sangat fatal ya teman-teman. Namun semua orang jarang ya teman-teman melakukan hal tersebut. Jadi tidak semua orang itu mempunyai pikiran ketika sebenarnya bisa aja ya teman-teman, dan hal ini bisa memperkuat teman-teman agar teman-teman itu tidak diperlakukan semena-mena oleh oknum DC pinjaman online tersebut. Oke, balik lagi ke topik teman-teman. Apakah benar kita bisa dengan bebas nggak usah bayar pinjol kalau data kita sudah disebar? Jawabannya enggak ya teman-teman, enggak seperti itu. Teman-teman, memang ada proses hukum sendiri. Namun jika sampai ini tidak ada proses hukum, tidak ada keluhan, tidak ada permintaan pertanggungjawaban dari teman-teman kepada pihak pinjol sebagai penyelenggara pinjaman tadi, itu teman-teman tidak akan bisa mendapatkan gratis atau pembayaran teman-teman itu tetap harus dilakukan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melaporkan ke pinjol ya, minimal ke OJK atau mungkin ke pihak yang berwajib ya teman-teman, yaitu polisi, jika memang sampai menyalahgunakan atau penyebaran KTP pribadi teman-teman. Nanti itu akan ada proses hukumnya sendiri, yang mana teman-teman nanti bisa menuntut kerugian secara material dan imaterial ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.